Smart Viewers, ketemu lagi dengan gue Vira dan gue Nadia. Dan selama setengah jam ke depan kita bakal bagi informasi terupdate dan teraktual yang pastinya fakta and No gossip. Di mana lagi kalau bukan di Zoom In? Nge-zoom abis. Yes. Nadia, aduh ngapain sih ini bawa bola? Buat main, kan kita lagi ada di antaranya nih. Mau pilih sana baseball, belakang kita softball. Mau yang mana coba? Di video sebelumnya kan kita baseball banget nih. Kayaknya sekarang kita harus coba softball mungkin. Ini lo nanya lo jawab sendiri, gue enggak. Kan soalnya kita sudah tahu jawabannya ya. Jadi kayaknya karena di belakang kita softball, jadi kita kayak harus nanti kita coba ala-ala softball ya. Tapi kayaknya kita harus ngasih informasi dulu deh. Yang pertama boleh, ini datang dari Iwan Fals. Senior legendaris penyanyi. Iwan Fals nih ya, dia tuh menjunjung banget perdamaian dunia lewat musik-musiknya loh. Dari dulu yes. Dia pertama kali sampai sekarang itu lagunya semuanya tuh tentang perdamaian semua dan persatuan. Bukan yang ini kan? Perdamaian. Tentang persatuan terutama di Indonesia gitu. Dan dia berharap dari musik-musik, dari lagu-lagunya ini, dari musiknya si Iwan Fals ini tuh bisa seluruh dunia tuh juga berdamai gitu loh. Dan pasti dia apa nih, mau merilis sebuah single? Belum sih kayaknya cuma bakal tapi tentang perdamaian juga pastinya. Ya langsung aja kita lihat ini dia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar negara Indonesia yang maknanya benar-benar menancap dalam hati dan pikiran musisi senior tanah air, yaitu Iwan Fals. Melalui karya musiknya, pelantun belum ada judul itu ingin membawa persatuan lewat lagu ciptaannya. Menurut musisi kelahiran 1961 ini, makna bermacam-macam tetapi tujuannya tetap persatuan. Semua masyarakat sama-sama berekspresi, Iwan Fals lewat musik, dan beberapa lainnya mengutarakan lewat hal yang lain di mana semuanya bervariasi. Tak muluk-muluk, Iwan Fals punya harapan yang mulia tentang persatuan. Pria berkacamata tersebut ingin agar kedamaian terjadi di seluruh belahan dunia. Iwan Fals menambahkan harapannya seluruh penduduk dunia yang punya persoalan bisa bersatu. Kemesraan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sebagai musisi senior yang sudah makan asam garam belantika musik Indonesia, Iwan mengaku tak pernah bosan dengan profesinya tersebut loh Smart Viewers. Baginya selalu ada revolusi dalam bermusik. Dari segi musik yang selalu berevolusi menurut Iwan Fals, musik adalah yang paling penting di hidupnya. Smart Viewers gak boleh diem aja nih, kita harus turut ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia ya. Maafkanlah rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Yuhu, itu dia tadi Iwan Fals. Nanti mungkin gue suka banget sama dia lagunya, apalagi yang paling ini ya Bento sih, ya kan Bento banget ya. Bento, asik. Nah itu dia. Kalau tadi ada musisi dari dalam Indonesia, dari dalam negeri. Nah ini dari luar negeri ada 3 musisi baru yang akan muncul hits. Gitu. Greget ya ibu. Bakal greget karena dia bakal mengeluarkan album single baru dan ikut berkecimpung di dalam industri musik. Siapakah mereka? Nih lihat. Dia. Ada lagi nih 3 cowok yang musiknya kece berat, yaitu Preston James, Adrian Marcel, dan Autonous. Single-single perkenalan mereka sudah menggema di mana-mana. Bagi Smart Viewers yang belum tahu mereka, yuk kenalan dulu. Pengisi vokal lagu Stole the Show milik Kygo ini punya perjuangan hidup yang keras. Jadi anak dari ayah berkulit hitam dan ibu berkulit putih, hidup Person gak mudah di lingkungan yang cukup rasis di Cara, Amerika Serikat. Tapi hal itu gak mengurung keinginannya untuk terus berkarya. Bekerja sama dan menulis lagu dengan produser Swedia, I Love Love, yang juga mengerjakan lagu Stay milik Rihanna, membuahkan hasil lewat album EP The Temple yang dirilis pada 5 Februari 2016 lalu Smart Viewers. Dengan She Not Like You dan Temple sebagai 2 single utamanya. Saat ini, pemilik akun Twitter @IamPerson ini sedang disibukkan mengerjakan full album debutnya. Berkat mixtape 7 Days of Week yang dikerjakan bareng produser Raphael Siddiq, nama Adrian Marcel disebut sebagai salah satu new up and comer R&B singer paling menjanjikan di dunia. tumbuh dengan mendengarkan musik Marvin Gaye, serta old school R&B music seperti karya Tank dan Raphael, merupakan sebuah anugerah karena akhirnya ia bisa bekerja sama dan dimentori oleh Raphael.
kini Adrian sedang bersiap untuk merilis full album pertamanya, Got Me Fed Up. Di album ini, ia memperlihatkan sejauh mana dirinya berkembang, insecurities, proud moments, everything that he's been through, ungkap pria yang bekerja sama dengan The Dream, Kelly Rowland, dan Snoop Dogg di album perdana ini. Sejak kecil, musik selalu menjadi bagian penting dalam hidup Otto Oslo Smart Viewers. Pernah bergabung di kelompok paduan suara bernama Stockholm Boys Choir dan sempat bermain gitar. Peluangnya mulai terbuka ketika bertemu DJ Sebastian Ingrosso. Beberapa tahun setelah membantu mempromosikan label Sebastian, review single debut Otto berjudul Million Voices pada tahun 2012 pun dirilis. Januari 2016 lalu, pria bernama asli Otto Jatman ini merilis single Dying For You feat Lindsey Sterling dan Alex Arsis. Sebagai pemain biola, nama Lindsey sangat terkenal dan karyanya sungguh luar biasa. Kerja bersama mereka seperti winning combo, ujarnya. Di tahun ini pula, pemilik lagu Next to Me itu tengah disibukkan dengan jadwal manggung yang padat di Swedia, Spanyol, dan Denmark. Gak heran Smart Viewers bila album perdana dari masing-masing mereka sangat dinantikan. Dying for you when all you have is doubt. Know that I'm around, I will be dying for you. Itu dia tadi Waduh. 3 musisi yang akan meramaikan industri musik dunia. Betul sekali. Mungkin nanti bakal ada muncul musisi-musisi selanjutnya. Mungkin ada Safira Ayu dan Asfati, sang penyanyi hits populer terkenal. Makan nimbul. Oke lah, kita masih ada berita dari Seleb Crush dan juga ada lifestyle. So Ada film juga ya? Yes, ada film juga. So don't go anywhere. Saya Sunan zoom in. Ngezoom abis. Welcome back to Zoom In, ngezoom abis. Nah, Masih tadi bersama Nadia juga, Vira. Iya, dan gue Vira dan kita masih ada di Di lapangan Pintu 1. baseball Pintu 1 sana ya? Betul sekali. Nah, tadi kita habis ngebahas ada Iwan Fals, ada juga tadi ada 3 musisi baru yang berkecimpung di dunia industri musik, permusikan. Lalu nih ada siapa lagi? Ini dari film ya. Oke. Hemis Daud tahu? Yang Tahu dong, ganteng yang banget itu. pastinya. Ha-ha. Dia itu pengen banget jadi psikopat katanya. Ha-ha. Bermain film Bukan dia pengen aslinya enggak, berperan jadi sebagai psikopat. Tapi bukan psikopat yang pembunuh enggak. Jadi Dia gimana tuh? kayak yang aneh, sadis, yang menyendiri gitu. mungkin yang misterius dingin gitu kali ya. Yang mungkin orang nggak bisa ngebedain dia Iya. normal Hmm. atau psikopat. Dan lo harus tahu kalau misalnya si Hemis Daud ini sampai berkonsultasi sama Joko Anwar. Waduh, langsung. Cocok nggak sih gue jadi psikopat? Tapi kata Atau Joko mungkin- Anwar tuh nggak katanya apa? apa? Lebih susah jadi orang normal. Nancep. Yaudah kita lihat aja yuk, ini dia. Sebagai seorang aktor yang namanya sudah pernah membintangi berbagai judul film, Hemis Daud tentunya memiliki keinginan untuk dapat melakoni sebuah peran. Pria berusia 35 tahun ini mengaku sangat ingin untuk dapat bermain sebagai seorang psikopat. Di sini maksudnya peran yang seram tentunya, bukan horor ya Smart Viewers. Hemis menambahkan peran psikopat yang ia maksud adalah peran yang memiliki dunia sendiri, aneh dan sadis. Karena menurut pria kelahiran Australia ini, untuk menjadi seorang psikopat merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya. Mengenai karakter yang sangat ingin ia perankan, Hemis bahkan sempat berkonsultasi dengan temannya yang juga merupakan seorang sutradara ternama yakni Joko Anwar. Bagi Joko, peran yang sangat ingin dilakoni Hemis bukan merupakan peran yang sulit untuk dilakukan. Menurutnya, peran yang paling sulit untuk dilakoni adalah peran sebagai orang yang normal, Smart Viewers. Day alone with you. I don't know what is she. Is she he or is she? Cocok sepertinya sih tapi. Agak Ya nggak sih? serem ya, tapi kalau misalnya justru kata Joko Anwar sendiri bermain untuk menjadi orang normal tuh susah. Lebih susah jadi orang normal daripada Iya. orang psikopat, karena kita nggak tahu orang normal tuh sebenarnya gimana sih Kayak lo nggak tahu standarnya. kan sekarang gue ini psikopat atau normal? Ah, iya kan? Nggak tahu, itu dia Kayak di balik makanya. senyuman gue ada apa? Ada cinta. Kalau tadi dari Hemis Daud dari Indonesia ya. Ha-ha. Ini dari luar negeri kalian pasti tahu dong supermodel Cara Delevingne Isi yang bermain gue. enggak deh, bukan. Lanjut. Bermain Ketawanya maksa deh. dalam film Suicide Squad yang Ha-ha. akan berperan menjadi Enchantress. Enchantress, di mana dia akan memiliki 2 sisi jadi dalam satu tokoh.
Oke. Apakah seperti tadi si Hamish kali ya? Mungkin? Nggak tahu nih, Iya, lihat. benar. Let me have you, dollar, please. Dari sekian banyak karakter dalam film Suicide Squad, Enchantress yang dimainkan Cara Delevingne menjadi salah satu yang mencuri perhatian publik. Tokoh ini digambarkan sebagai penyihir yang berpenampilan misterius. Mengutip majalah W, Delevingne mengatakan tokoh Enchantress sebenarnya memiliki dua identitas layaknya Spider-Man. Di siang harinya dia adalah Dr. Junmoon, ilmuwan pemalu yang berbusana rapat. Tapi malam harinya ia berubah menjadi Enchantress yang sangat menggoda loh smart viewers. Kepada Empire, Delevingne juga pernah menjelaskan soal awal kejadian Dr. Junmoon bisa memiliki kekuatan sihir. Ia melanjutkan Jun adalah orang yang gemar berpetualang untuk mendapatkan kesenangan. Hanya saja ia mendapatkan kesenangannya lewat cara yang mengerikan. Di awal film ia diceritakan menemukan sebuah gua dan menemukan Enchantress di dalamnya. Enchantress adalah penyihir kuno yang sudah begitu lama terjebak di gua dan akhirnya dia bisa meloloskan diri. Enchantress lalu mengambil alih jiwa Moon pada malam harinya. Untuk memerankan dua kepribadian yang berbeda itu, Delevingne harus pintar-pintar mengubah aksen berbicaranya. Enchantress memiliki aksen yang lebih dalam dan elegan daripada aksen Junmoon. Dan Cara juga membedakannya lewat lagu loh smart viewers, yaitu dari lagu Red Right Hand milik Nick Cave yang bercerita tentang setan yang ditunjuk untuk Enchantress. Tak ketinggalan lagu-lagu dari Megadeth juga membantunya dalam berperan menjadi dua kepribadian. Berdasarkan DC Comics, Suicide Squad berkisah tentang aksi satu geng penjahat yang paling berbahaya di muka bumi, yang ditugaskan untuk menjalankan misi mematikan dari pemerintah. Selain Delevingne, film ini juga dibintangi Margot Robbie, Will Smith, Ben Affleck, dan Jared Leto. Film besutan David Ayer ini akan dirilis pada 5 Agustus 2016 mendatang. Jangan ketinggalan ya. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. Cara Delevingne. Menggoda Tapi ini sekali ya. bagus banget sih kayaknya filmnya bakalan nanti. Iya. Iya Dong, nggak sih? kayak kakak gue bilang sih katanya itu nanti bakal rilis kayak bakal meledak hot gitu ya. Karena Orang-orang ada bakal- Jared Leto yang jadi Nah, si itu bentar si itu si Joker. si Joker, nah Si itulah ya. Jared Leto bakal jadi Joker gimana nggak? Beng. Yes. bakalan. Oke lah, nanti kita bakal ngebahas ada celeb crush juga Ada ya celeb crush. pastinya. So don't go anywhere, setin on Zoom Zoom in, nge-zoom abis. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah Nadia, celeb crush kita ada siapa nih pada video hari ini? Minggu ini seleb crush kita dari artis Korea. Siapa lagi? Waktu yang sebelumnya kan Lee Min Ho. Yes. Sekarang Lee juga. Lee siapa? Lee Kwang Soo. Waduh, ini pasti ini dong yang main artisnya apa? Running Man ya? Dia salah satu case-nya Running Man sih, dan ini dia yang paling tinggi dan suka dipanggil jerapah. Waduh. Tuh, dan- Jangan-jangan ini apa? gajinya juga paling tinggi ya? Sekarang dia menjadi salah satu artis Korea yang dengan bayaran tertinggi. Mantap Gitu, banget. oke. Ada berita apa sih tentang dia? Pokoknya PD Running Man itu lagi ngemuji-muji banget dia, karena kalau nggak ada dia di Running Man nggak Kayak lucu ratingnya kali mungkin ya. nggak akan sebegitunya kali ya. Jadi karena ada Lee Kwang Soo, Running Man, jadi kita lihat yuk, ini dia. By step, ooh baby. Lee Kwang Soo menjadi salah satu artis Korea Selatan dengan bayaran tertinggi di tahun ini. Ia membintangi banyak serial drama, iklan, dan variety show dalam televisi. Semua ini berkat keberhasilannya dalam menghidupkan variety show Running Man. Di episode ke-300, produser acara Running Man, Lee Hwan Jin, memuji performa Lee Kwang Soo dalam acara tersebut. Lee Kwang Soo bagaikan permata dalam acara Running Man. Dari awal bergabungnya di Running Man, Lee Kwang Soo bukanlah aktor yang dikenal banyak penonton Korea Selatan. Namun berkat kepiawaiannya membuat orang tertawa, Running Man ini menjadi banyak diminati penonton. Bahkan ia dijuluki Prince of Asia untuk menggambarkan popularitasnya yang tak terbendung di benua Asia. Menurut Lee Hwan Jin, popularitas Lee Kwang Soo sebanding dengan popularitas Song Joong Ki. Maknae dalam Running Man itu menerima banyak cinta dari para fans.
Biasanya yang banyak mendapatkan perhatian di Cina adalah penyanyi pria solo. Namun Lee Kwang Soo adalah kasus spesial. Tapi ia yakin Kwang Soo mendapatkan banyak perhatian untuk daya tariknya yang berbeda dan kepribadiannya yang lucu. Daya tarik Lee Kwang Soo yang kuat ini tak hanya diakui oleh Lee Hwan Jin, tapi juga sahabatnya Song Joong Ki. Ia bahkan mengaku tertarik ingin menjadi manajernya seandainya bukan berprofesi sebagai aktor. Ungkap Joong Ki di hadapan 6.500 penggemarnya dalam acara Jumbo Fest di Wuhan, Cina. Sebentar lagi Lee Kwang Soo akan unjuk kemampuan akting sebagai pemeran utama dalam serial drama komedi Sound of the Heart. Setelah itu ia akan membintangi Entourage yang diadaptasi dari serial drama hit HBO berjudul sama, Stay Funny and Quirky Oppa. Itu dia tadi Lee Kwang Soo yang bentar lagi dia akan memainkan sebuah drama komedi. Waduh, asik. Dia jadi peran utama Sound of the Heart dan juga film Entourage. Entourage. Aduh, gila. Makin oke aja dia kayaknya. Bakal ini nih, apa namanya, istirahat gue bakal keganggu ya. Ya mungkin. Nonton semua, Bu. Nah, kalau tadi ada artis dari luar negeri. Nah, kalau sekarang nih selebgram Raffi Ahmad, Bu. Wih. Kita tahu dong kalau misalnya dia ini menggeluti bisnis banyak sekali bidangnya, mulai dari furniture, makanan, food and beverage, juga ada apa lagi tuh? Dia tuh punya semuanya park, ya? Iya, ada kayak playing park gitu atas nama anaknya si Rafathar. Nah, kenapa sih dia berbisnis di usia super muda dan mengambil banyak sekali cabang-cabang? Hampir semuanya loh Iya, dia. itu dia nih. Kenapa sih? Nih lihat. Tak hanya menjalani profesi sebagai artis dan presenter saja, Raffi Ahmad pun dikenal lewat sejumlah usaha yang ia jalankan di berbagai bidang. Seperti yang smart viewers ketahui, mulai dari kuliner, fashion, parfum, dan properti sudah digelutinya. Sebentar lagi ia akan membuka bisnis baru di bidang makanan ringan. Apa ya alasan Raffi memulai banyak usaha di usianya yang masih muda? Ayah dari Rafathar ini mengungkapkan jika di Indonesia itu hal utama yang dibutuhkan adalah sandang, pangan, dan papan. Jadi itulah alasan utama dalam memulai bisnisnya smart viewers. Sandang dan pangan sedang ia jalani dengan tekun. Kalau papan yakni properti sepertinya nanti dulu menunggu datangnya rezeki. Tapi hal tersebut dilakukan Raffi bukan tanpa alasan. Raffi berharap lewat semua bisnis yang ia mulai saat ini bisa ia nikmati ketika memasuki usia di atas 30 tahun. Raffi yang tahun depan sudah genap 30 tahun ini merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjalani bisnis. Ia ingin nantinya di usia 35 tahun bisa santai-santai tidak seperti sekarang yang seperti kejar setoran supaya nggak sering-sering ninggalin istri dan anaknya. Meski begitu, suami dari Nagita Slavina ini menegaskan kalau ia tidak akan pensiun dari dunia entertainment yang digelutinya saat ini. Menurutnya, ia hanya akan mengurangi intensitasnya saja sambil tetap menjalankan semua usaha yang dimilikinya saat ini. Memiliki bisnis yang dibantu oleh semua keluarga dan timnya membuat Raffi sangat bersyukur dan itu adalah salah satu sumber kekuatannya. Makin sukses ya Papsya dan Mamsya-nya Rafathar. Nah, tapi sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya memang dia kayak usaha mati-matian di usia Iyalah. muda, terus nanti pas yang udah tua tinggal apa tuh namanya? Duit, Ya duit gitu nggak lah. dia, ya kan? Nah, kayak, Bagus juga sih dia. aduh tapi kayak semoga gue juga kena ini kecipratan kali ya, kan kita semua banyak banget loh, bener-bener banyak sekali usaha bisnisnya dia ya kan. Pokoknya Mulai sukses dari terus sandang, pangan, pangan, papan. belum, dia katanya mau OTW, papannya. Kita OTW. tunggu aja ya Raffi Oke Ahmad. lah, sukses untuk Raffi Ahmad. Dan gak kerasa nih, seperti biasa udah setengah jam kita nemenin smart viewers semua. Tapi nggak lupa kita mau terima kasih dulu untuk lapangan Pintu 1 Senayan. Dan juga untuk seluruh kru yang telah bertugas. Jangan lupa untuk terus nonton Zoom In di jam dan hari yang sama ya. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram Zoom In @ZoomInBTV. Follow juga @NadiaFatina. Dan juga Instagram serta media sosial gue lainnya @DenSafira. So, gue Vira pamit. Nadia pamit. Bye. Dadah.